Perang Dunia II telah mengubah secara drastis seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal mode. Keterbatasan pengadaan kebutuhan primer dan sekunder menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan, dan mode pun menjadi salah satu korban dari kondisi tersebut. Pemerintah terpaksa campur tangan dalam urusan mode, mengatur apa yang dikenakan oleh masyarakat, proses pembuatan, penentuan harga, dan berbagai aspek lainnya sebagai bagian dari upaya penghematan untuk mendukung pertahanan negara. Dalam konteks ini, dunia mode seakan dibungkam oleh krisis ekonomi yang melanda, terutama ketika Paris ditaklukkan oleh pasukan Nazi Jerman. Untuk mengatasi krisis ekonomi akibat perang, pemerintah Inggris di bawah Churchill mengeluarkan dekret yang dikenal sebagai Utility Scheme Dresses. Skema ini bertujuan untuk menciptakan pakaian siap pakai yang hemat bahan dan biaya produksi, dengan mengurangi detail-detail yang tidak perlu tanpa mengorbankan fungsi dasar pakaian. Pakaian utility ini dirancang dengan penggunaan bahan seminimal mungkin, serta membatasi ukuran dan jumlah detail seperti lipit, keruk, dan kancing. Meskipun penampilan busana utility terlihat sederhana, konsep ini menuntut kreativitas tinggi dalam desain. Pakaian-pakaian ini hanya dapat diperoleh di toko-toko pemerintah dengan menukarkan kupon-kupon pembagian. Peragaan busana pada masa itu tidak hanya menunjukkan kreativitas estetis, tetapi juga kreativitas praktis. Meskipun tampak miskin, konsep pembuatannya merupakan gagasan cemerlang untuk produksi pakaian siap pakai atau ready to wear di masa depan. Para produsen pakaian menjadi lebih memahami seluk-beluk perhitungan biaya produksi yang sebelumnya belum pernah dipikirkan. Pakaian-pakaian ini hanya dapat diperoleh di toko-toko pemerintah dengan menukarkan kupon-kupon pembagian. Peragaan busana pada masa itu tidak hanya menunjukkan kreativitas estetis, tetapi juga kreativitas praktis. Meskipun tampak miskin, konsep pembuatannya merupakan gagasan cemerlang untuk produksi pakaian siap pakai, ready to wear di masa depan. Para produsen pakaian menjadi lebih memahami seluk-beluk perhitungan biaya produksi yang sebelumnya belum pernah dipikirkan. Pengaruh Hollywood dan kebangkitan mode. Di awal tahun 40-an, Hollywood merilis film spektakuler Gone with the Wind yang mendapat sambutan luar biasa dari penggemar film di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Film ini menampilkan bintang-bintang seperti Vivien Leigh dan Clark Gable yang menjadi pujaan masyarakat. Di Indonesia, kehadiran artis-artis lokal seperti Tanjung Bob dan Vivi Young yang turut menyemarakkan dunia hiburan. Setelah perang berakhir, dunia mode mulai bangkit kembali dengan munculnya gaya baru yang dikenal dengan The New Look, diperkenalkan oleh Christian Dior pada musim semi 1947. Gaya ini ditandai dengan pinggang ramping, rok lebar yang mekar, keras sporty, dan sepatu bertumit tinggi. The New Look tidak hanya menjadi tren di Paris, tetapi juga menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Bintang-bintang baru di Hollywood seperti Ava Gardner dan Grace Kelly menjadi ikon gaya yang menginspirasi wanita di berbagai negara. Setelah perang berakhir, dunia mode mulai bangkit kembali dengan munculnya gaya baru yang dikenal sebagai The New Look, diperkenalkan oleh Christian Dior pada musim semi 1947. Gaya ini ditandai dengan pinggang ramping, rok yang mekar, keras sporty, dan sepatu bertumit tinggi. The New Look tidak hanya menjadi tren di Paris, tapi juga menyebar di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Bintang-bintang baru di Hollywood seperti Ava Gardner dan Grace Kelly menjadi ikon gaya yang menginspirasi wanita di berbagai negara. Lahir karya-karya dari seni musik, ada nama Ismail Marzuki dengan tembang-tembang romantis, di antaranya Aryati dan Osjo Ajudan. Dalam seni peran, ada nama sutradara Usmar Ismail, di antaranya dengan film Tiga Darah, melahirkan nama-nama baru Niko Wijaya, Bambang Irawan. Pujaan layar putih Indonesia adalah Gaby Membo, yang ikut mempopulerkan boneka Jepang Dako-chan. Aktris-aktris baru bermunculan, Farida Aryani, Rinjo Tambayong, yang lebih dikenal dengan nama Rima Melati. Dalam seni tari, seiring merebaknya musik pop daerah yang dipopulari pop daerah Minang, muncul tarian-tarian pergaulan nasional berupa tarian Melayu Dali, antara lain Serampang 12, Tanjung Kantung, Lenggang Patah 9, dan lain-lainnya. Sebagai pengganti yang menyenangkan dari tarian pergaulan barat, yang menurut Bung Karno dinyatakan tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia, Ibu Negara Fatmawati Soekarno tampil anggun dengan baju godong, baju panjang, dan baju kurung sebagai pilihan kostum nasional di samping kebaya pendek.
Dengan segera, kostum-kostum tersebut tampil dengan rekayasa kreatif dan dikenakan dengan gembira oleh perempuan-perempuan di Indonesia. Perkembangan busana. Sesuai perang tahun 1946, gaya kotak semakin semarak. Tekstil ceria mendominasi gaya berpakaian wanita di Indonesia. Rok pendek dan mekar, pundak mekar dihias dengan pas-pas bahu dan bantalan bahu digunakan, serta lengan pof membuat pundak semakin tegap dan bidang. Desain ini membutuhkan keahlian teknik yang tinggi. Tata rambut dibuat dengan jambul atau kuif, lekukan gelombang pada sisi kepala dan sanggul rendah, dilengkapi dengan jala rambut dan topi kecil. Perkembangan busana. Kostum rapi laki-laki di masa pasca Perang Dunia Kedua masih mengikuti khatulistiwa, lebih ringkas, praktis, dan terang, dengan bahan drill putih atau kaki. Para bapak bangsa tampil dengan setelan jas gaya wartawan sejenis jas safari. Antara pihak Belanda dengan Republik menyebabkan terjadinya arus pengungsian ke berbagai daerah di Jawa. Arus pengungsian Jawa Barat ke Yogyakarta memberi pengaruh pada gaya berpakaian kebaya masyarakat Jogja. Kebaya bentuk ramping, modis, dan elegan, dikenal sebagai kebaya Sunda perempuan Jawa Barat, menjadi acuan bentuk kebaya Indonesia di kemudian hari. The New Look di Indonesia baru sampai di awal tahun 50-an. Putri-putri Indonesia dengan gembira menerima gaya yang menampilkan rok semata kaki lebar, atasan dengan pundak landai dan pinggang ramping, rambut pendek berombak, pakai kop. Selanjutnya di tahun 1955 tampil gaya dekolet, rok lebar panjang dengan paduan atasan berkerung leher rendah. Penampilan feminin ini merebak di seluruh Nusantara. Perkembangan busana. Tahun 1955 sampai 1956, gaya santai sportif dan sedikit seksi bersiluet A Putri dengan sepatu rata kreasi Christian Dior menguasai dunia termasuk Indonesia. Berbagai tunik lurus sepinggang dipadu dengan rok lurus, rok ketat, dan celana 3/4 populer di Indonesia. Dengan gaya rambut ekor kuda di masa tersebut di atas rok clock 70s yang dipadu dengan atasan you can see juga sangat populer. Setelan ini dilengkapi ikat pinggang karet lebar bergesper, track cream, kacamata bentuk mata kucing dengan sepatu datar bertali Spartacus, menambah gaya penampilan putri-putri Indonesia. Menjelang 1945, rok gaya New Look bersaing dengan silk dress, gaun terusan pas badan yang menyempit ke bawah. Akhir 1950-an ditandai dengan gaya berpakaian kreatif dan inovatif. Dengan munculnya perancang seperti Pierre Balmain, Pierre Cardin, Jean Patou, dan Balenciaga yang mempengaruhi fashion perempuan dunia. Setelah kematian Christian Dior, Yves Saint Laurent melanjutkan karyanya dengan gaya ekstrim trapeze, kostum bersiluet A. Salah satu karya terakhir Dior adalah silk dress, terusan longgar lurus pas pihul dan menyempit di bawah atau dengan lipit di bagian rok. Muncul pula terusan ramping berpinggang rendah sepanggul, dengan rok clock lebar dilengkapi garis leher oval lebar Sabrina dari film Audrey Hepburn yang memerankan film berjudul Sabrina. Gaya Drindy berkembang menjadi gaun-gaun ramping dengan rok super lebar selutut. Di tahun 1959 menjadi idaman para wanita Indonesia dengan rok dalam sangat lebar dan kaku, ken-ken, dan petticoat. Gaya ini cocok untuk berdansa rock and roll. Di akhir tahun 50-an, Ibu Negara Fatmawati membawa angin segar dalam hal berbusana daerah. Baju kurung, baju bondo, dan baju panjang yang menjadi populer di kalangan wanita, terlebih menjadi busana wajib untuk menari tari-tarian daerah. Laki-laki di akhir tahun 50-an tampil dengan pakaian santai agak kedodoran dan kusut namun berkualitas, gaya James Dean. Kemudian diikuti bergaya Elvis Presley di tahun 1959 dengan celana lebar dan rambut berjambul, lalu gaya Tony Curtis, Pat Boone, Everly Brothers
juga digemari, yaitu tampilan sportif dengan kerah berdiri, celana lurus dengan panjang yang memperlihatkan kaos kaki dan rambut potongan crew cut. Kesimpulan, periode pasca Perang Dunia II merupakan masa transisi yang penting bagi dunia mode dan budaya Indonesia. Dari keterbatasan akibat perang hingga kebangkitan gaya baru yang dipengaruhi oleh tren global, masyarakat Indonesia beradaptasi dengan perubahan tersebut. Mode dan seni tidak hanya mencerminkan perubahan estetika, tetapi juga menggambarkan semangat kebangkitan nasional setelah masa-masa sulit. Dengan semakin terbukanya akses informasi dan inspirasi dari luar negeri, Indonesia memasuki era baru yang penuh harapan dan kreativitas.